Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Sabtu 19 Oktober 2024. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Dewi Landeri. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, aparat kepolisian Polres Mandailing Natal meringkus pasangan suami istri yang berprofesi sebagai bandar sekaligus pengedar narkotika jenis sabu-sabu dan ganja di rumahnya di Desa Tabuyung, Kecamatan Muara, Batanggadis. Pada saat dilakukan penggerebekan, pasangan suami istri berinisial ID dan M yang berprofesi sebagai bandar sekaligus pengedar narkotika ini tak berkutik setelah tim gabungan menemukan barang bukti sabu dan ganja kering yang disembunyikan di dalam lemari. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti sebanyak 206 gram sabu-sabu dan ganja kering siap edar sebanyak 2 kg lebih yang dikemas pada 3 tempat. Selain mengamankan narkoba, petugas juga mengamankan uang hasil penjualan sebanyak Rp22.500.000, 2 timbangan elektrik, 2 kaleng pipa kaca, alat hisap sabu, dan 8 unit handphone. Dari pengakuan pelaku, mereka telah 6 bulan beroperasi dengan mendapatkan keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Melakukan penangkapan terhadap 2 orang yang diduga melakukan pelanggaran peredaran narkotika dalam rumahnya di Desa Tabuyung, Kecamatan Muara, Batanggadis. Tim gabungan juga berhasil mengamankan barang bukti yang tadi sudah kita sebutkan. Dan untuk status saat ini mereka berdua adalah suami istri. Dan untuk informasi sementara, pelaku melakukan pembelian narkotika jenis sabu yang dengan hasil barang bukti ini adalah 200 gram dengan harga beli kurang lebih 130 juta. Sehingga hitungan per gramnya kurang lebih 65 juta. Dan kemudian barang ini dijual dengan keuntungan kurang lebih 200 juta atau 100 juta per 100 gram. Sementara itu, terhadap kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika, maksimal hukuman 20 tahun penjara. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan meringkus sepasang suami istri saat mengendarai sepeda motor membawa tas plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu. Petugas kepolisian berpakaian preman menghentikan sepeda motor sepasang suami istri berinisial MJ dan SN di Jalan Sudirman, Kecamatan Datuk, Bandar Timur, Kota Tanjung Balai. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 13 bungkus sabu-sabu dalam tas plastik yang mereka tenteng. Kapolres Asahan AKBP Afdal Junaidi dalam keterangannya menyebutkan, penangkapan Pak Sutri yang merupakan kurir narkoba itu bermula dari laporan masyarakat. Usai mengamankan kurir narkoba beserta barang bukti sabu-sabu, petugas kemudian melakukan pengembangan di rumah tersangka dan berhasil mendapatkan 12 bungkus sabu-sabu. Kepada polisi tersangka mengaku sabu-sabu tersebut berasal dari Malaysia yang dibawa melalui jalur tikus di Kabupaten Asahan. Rencananya sabu-sabu tersebut hendak dibawa ke Medan atas suruhan seorang bandar berinisial K dengan upah 5 juta rupiah per kilogramnya. Atas perbuatannya, para tersangka kurir narkoba tersebut terancam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Lihat ada 2 orang yang naik kendaraan yang masih mesin dan pada saat itu mereka membawa tentengan yang kami curigai berisi sabu. Pada saat itu langsung otak kami mengamankan nomor penggeledahan dan ditemukanlah di tas tersebut sebanyak 13 bungkus diduga kristal narkotika jenis sabu. Dan setelah itu dilakukan pengembangan penggeledahan di rumah juga pelaku, ditemukan lagi sebanyak 12 bungkus kristal yang diduga untuk jenis sabu dan semuanya dalam bentuk plastik merek number 1. Informasinya akan dibawa ke Medan. Informasi dari juga pelaku ini berasal dari Malaysia yang masuk melalui jalur Asahan. Pemirsa, petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan meringkus 7 pelaku tersangka pencurian dengan berbagai modus yang beraksi di wilayah Kota Medan. Dari total 7 tersangka, polisi melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap 2 residivis karena mencoba kabur saat akan diamankan.
Ketujuh pelaku pencurian dengan berbagai modus seperti pencurian dengan pemberatan yakni mencuri besi, melakukan pembongkaran rumah dan mencuri kabel optik milik Telkom, serta pencurian puluhan slop rokok dari sebuah grosir yang bernilai belasan juta rupiah berhasil diringkus petugas Satreskrim Polrestabes Medan. Petugas juga memberikan tindakan tegas dan terukur terhadap dua tersangka pencurian dengan pemberatan karena melawan petugas saat akan diamankan serta telah berulang kali melancarkan aksinya di Kota Medan. Petugas juga meringkus pasang kekasih yang melakukan pencurian puluhan slop rokok senilai 12 juta rupiah dari sebuah grosir dan telah membeli sebuah kalung emas dan cincin senilai 1,7 juta rupiah dari uang hasil pencurian tersebut. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gideon Arif Setiawan mengatakan bahwa polisi akan selalu melakukan tindakan tegas kepada pelaku kejahatan yang meresahkan warga dan telah berulang kali melakukan aksinya. Terhadap pelaku surat, untuk pelaku surat ini ada 4 TKP, yaitu pencurian pemberatan besi, kemudian pencurian pemberatan properti Telkom. Ini kan sudah masuk dalam ranah-ranah ruang publik yang sangat mengganggu kepentingan masyarakat banyak. Lalu pencurian dengan pemberatan rokok yang kebetulan viral, kita juga dapat melakukan pengungkapan termasuk DPO, 1 DPO surat. Para tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP terkait pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Diduga kesal sering diejek, seorang penarik beca bermotor tewas usai ditikam rekan seprofesinya di kawasan Jalan Sisingamaraja, Kota Medan pada Jumat siang. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung ditangkap unit reskrim Polsek Patumbak. Korban diketahui bernama Berlin Sihombing, warga desa Marendal, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Korban ditemukan sudah tidak bernyawa di atas becaknya usai ditikam oleh pelaku di bagian perut. Petugas kepolisian sektor Patumbak yang menerima informasi turun ke lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta membawa korban ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan otopsi. Peristiwa penikaman tersebut terjadi sekitar pukul 12 siang. Saat itu korban tengah menunggu penumpang di pangkalannya didatangi oleh terduga pelaku. Sempat terjadi cekcok hingga akhirnya pelaku menikam korban di bagian perut hingga tewas. Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Patumbak Ibtu M. Yusuf Daputar menjelaskan, dari hasil pemeriksaan dan keterangan terduga pelaku, penikaman ini telah direncanakan, yang mana korban telah membeli pisau terlebih dahulu di kawasan Marendal. Usai membeli pisau, terduga pelaku kemudian melakukan penikaman terhadap korban. Ibtu M. Yusuf mengungkapkan, motif terduga pelaku melakukan penikaman karena tersinggung. Korban sering mengejek pelaku saat membawa penumpang. Sementara itu, untuk terduga pelaku berinisial S telah diamankan dan dalam proses pemeriksaan lebih lanjut oleh Kepolisian Sektor Patumbak. Kedua pelaku dan korban ini sama-sama penarik becak. Jadi, sewaktu pelaku ini ada dapat sewa penumpang mengantar ke daerah Pasar 3, pelaku ini singgah ke warung membeli pisau. Menurut pengakuan tersangka yang sudah kita amankan, katanya si korban ini sering ngejek-ngejek pelaku dengan cara kalau dia dapat sewa penumpang, dia menggeber-geber sepeda becak motornya di depan si pelaku. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Seorang anak tega membacok kedua orang tuanya di Labuhan Batu Selatan kemarin sore, yang mengakibatkan kepala keduanya mengalami luka robek hingga dirawat ke klinik terdekat. Warga Simpang Seribu Lingkungan 45, Kelurahan Langga Payung, Kecamatan Seikanan, Labusel, berinisial ASD 23 tahun tega melakukan pembacokan terhadap orang tuanya. Akibatnya sepasang suami istri, Potan Aspan Dalimunte dan Rohiba Rambe, mengalami luka robek di bagian kepala dikarenakan benda tajam. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung melarikan korban ke klinik terdekat untuk mendapatkan penanganan medis dan mengamankan pelaku. Adik pelaku Anwar mengatakan saat pulang pelaku telah membawa sebilah parang dan langsung menyerang kedua orang tuanya. Tadi pas jam setengah 7 maghrib, kami tengah di ruang tamu. Dia masuk, nggak ada basa-basi, langsung bacok.
ya nggak kayak main ya mabuk tapi ada juga yang sengaja kurasa juga itu, makanya mabuk dia udah dendam kurasa. Sementara itu, Kapolsek Sekanan AKP Huta Suhut membenarkan kejadian tersebut dan saat ini pelaku telah diamankan di Mapolsek untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akibat dari perbuatan anak kandungnya ini, ibu kandungnya mengalami luka bacok di bagian kepala, begitu juga ayahnya mengalami luka di bagian kepala. Berkat bantuan daripada masyarakat, personil kita dalam tempo waktu yang sangat singkat sudah bisa kita amankan pelaku di Polsek Sekanan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami, pendaftaran Cakar akan hadir untuk Anda. Ya, pemirsa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Afif Nasution Surya menghadiri zikir akbar dan doa bersama di halaman Istana Maimun, Kota Medan. Acara yang digelar oleh salah satu lembaga relawan Bobi Nasution dihadiri kaum ibu dari berbagai majelis taklim di Kota Medan. Mereka tampak kompak mengenakan pakaian dan kerudung putih. Selain itu juga dihadiri alim ulama, tokoh masyarakat, serta Sultan Delhi ke-14 Sri Paduka Tuanku Sultan Mahmud Lamanzizi Perkasa Alam. Bobi Afif Nasution didampingi wakilnya Surya kembali berpesan agar masyarakat santai menyikapi Pilkada 2024 dan tidak menyebarkan fitnah dan menjelek-jelekan paslon lainnya. Bobi juga berharap kepada masyarakat agar dalam memilih pemimpin di Pilkada nanti dapat mempertimbangkan program dan kinerja paslon. Usai Bobi menyampaikan pesan dan harapannya, dilanjutkan dengan tausiah oleh Ustadz Haji Muhammad Yasir Tanjung. Kemudian diakhiri dengan doa bersama untuk kemenangan pasangan Bobi Surya di Pilgubsu 2024. Kepemimpinan Edi Rahmayadi sebagai Gubernur Sumatera Utara. Kali ini dukungan datang dari warga Tionghoa yang menyebutkan pasangan Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala merupakan pasangan yang pantas untuk memimpin Sumut ke depan. Doa dan dukungan disampaikan para pemuka agama, Buddha, dan warga Tionghoa Sumut saat calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 Hasan Basri Sagala hadir dalam Chongyang Festival 2024 di Taman Budi Asri Deli Serdang beberapa waktu lalu. Warga Tionghoa dan para pemuka agama Buddha menilai selama 5 tahun kepemimpinan Edi Rahmayadi, ia tidak hanya memperhatikan kaum agama tertentu saja, namun juga agama minoritas seperti Buddha dan warga Tionghoa. Bahkan mereka menyebutkan tudingan politik identitas yang selama ini diamatkan oleh Edi Rahmayadi sama sekali tidak terbukti pada masa kepemimpinannya sebagai Gubernur Sumut. Pada kesempatan ini, para warga Tionghoa juga mendukung dan mendoakan agar pasangan Edi Hasan dapat memenangkan kontestasi politik Pilkada Sumut November mendatang dan melanjutkan kerja nyata yang telah dilakukan Edi Rahmayadi selama periode lalu. Warga Tionghoa ini juga menuturkan dukungan yang disampaikan karena melihat kepedulian Edi Rahmayadi saat menjadi gubernur. Kaum Buddha dan Tionghoa terutama dalam hal izin rumah ibadah tidak mempersulit dan selalu dilakukan Edi Rahmayadi tanpa memandang suku, ras, agama, dan antar golongan. Pemirsa, kami ajak Anda ke Kabupaten Deli Serdang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang akan menggelar debat perdana bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati yang disiarkan secara langsung di TVRI Sumatera Utara dari Hotel Tong In, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. Untuk tema debat telah ditetapkan dan sudah disampaikan kepada masing-masing paslon. Menurut keterangan Komisioner KPUD Deli Serdang Zulhaq Siregar, tema debat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah yang diambil dari PKPU nomor 13. Dari 6 tema yang ada, di PKPU disebutkan ada 3 yang dipilih untuk 3 kali pelaksanaan debat. Debat pertama diikuti oleh para calon bupati dan debat kedua calon wakil bupati. Untuk debat ketiga saling berpasangan. Acara debat
debat disiarkan secara langsung oleh TVRI pada hari ini pukul 19 WIB dengan durasi 180 menit, termasuk tayangan iklan televisi. Untuk segmen kedua dan ketiga ada penajaman visi dan misi dari pertanyaan panelis. Sedangkan untuk segmen 4 dan 5 penajaman antar paslon dengan moderator 2 orang laki-laki dan perempuan. Sedangkan panelis ada 5 orang, yakni Profesor Taufik Siregar dari Universitas Medan Area, Profesor Hinsar Ambarita dari USU, Profesor Dewi Nasution dari UMSU, sementara 2 lagi Hardensi dan Mulia Banurea merupakan mantan Ketua KPU Sumut. Itu kalau materi kan sesuai dengan peraturan yang ada, ya, regulasi PKPU 13 itu ada sebenarnya 6 materi, ya. Karena kita di Deli Serdang ada rencanakan 3 kali debat. Nah, materi yang 6 ini kita bagi 2. Di debat pertama yang hari ini kita laksanakan, kita ambil 2 materi. Kemudian 2 materi ini dirumuskan oleh tim perumus menjadi 10 subtema. Nah, dari 10 subtema ini kita serahkan ke panelis untuk membuat 30 pertanyaan, Bang. Pangdam 1 Bukit Barisan, Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan menyambut kepulangan personil Satgas Yonif 122 Tombak Sakti dari pengamanan perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini. Tugas selanjutnya, Yonif 122 Tombak Sakti akan mengamankan Pilkada 2024. Sebanyak 449 personil Satgas Yonif 122 Tombak Sakti dengan menggunakan KRI Teluk Calang 524 tiba di dermaga 103 Belawan kemarin. Pangdam 1 Bukit Barisan, Majen TNI Muhammad Hasan memberikan apresiasi kepada Satgas Yonif 122 Tombak Sakti yang telah bertugas selama 18 bulan. Selama di tanah Papua, prajurit yang dipimpin dan Satgas Letkol Infantri Diki Apriyadi berhasil menyita senjata rakitan, amunisi, ganja 63 kg, miras 179 botol, vanilis 93 kg, pinang 650 kg, BBM 700 liter, handphone 18 unit, sepeda motor 20 unit dan mengamankan 20 WNA. Prestasi lainnya, prajurit ini berhasil menemukan ladang ganja seluas 600 meter persegi dan bangkai pesawat peninggalan Perang Dunia Kedua. Majen TNI Muhammad Hasan menyatakan, usai menjalani tugas negara, prajurit ini memiliki tantangan besar yakni menjaga dan mengawal Pilkada damai pada 27 November mendatang. Sudah kita ketahui bersama, mereka hari ini kembali dari melaksanakan tugas setelah kurang lebih 1,5 tahun di daerah operasi perbatasan RI PNG, ya. Tugas mereka ke sana adalah menjaga kondisi situasi keamanan di wilayah supaya tetap terjaga. Setelah ini mereka akan kita siapkan untuk menambah kekuatan kita dalam pelaksanaan pengamanan pilkada, tentu saja nanti bersama-sama dengan Polda. Jadi kami dengan Kapolda sudah menyusun semua skema-skemanya, termasuk batalion yang baru kembali ini nanti akan kita libatkan. Selama menjalankan tugas pengamanan dan di perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini, 1 prajurit Yonif 122 Tombak Sakti meninggal dunia akibat penyakit malaria. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu mengharapkan peran serta masyarakat sebagai mitra strategis untuk turut melakukan pencegahan terhadap kerawanan Pilkada 2024 yang berpotensi terjadi. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan seluruh tahapan pilkada serentak kini menyasar elemen masyarakat dari masing-masing kabupaten kota yang ada, membekali mereka terkait ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pengawasan partisipatif masyarakat. Penguatan kapasitas masyarakat diwujudkan dalam bentuk sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non-peraturan Bawaslu. Khusus di wilayah kabupaten kota di Kepulauan Nias, kegiatan ini dipusatkan di kota Gunung Sitoli, melibatkan sejumlah narasumber yang kompeten di bidangnya. Sedangkan pendalaman materi sosialisasi mengupas tuntas terkait PKPU terkait pilkada, kemudian peraturan terkait netralitas ASN dan Bawaslu mengenai kampanye pilkada.
Koordinator Divisi Hukum Diklat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Payung Harahap meyakini indikator kemitraan pihaknya dengan masyarakat di Pulau Nias dapat semakin memperbaiki indeks kerawanan pada Pilkada serentak 2024. Payung juga berharap dan menegaskan bahwa masyarakat yang melihat bentuk kecurangan ataupun pelanggaran pemilu baik agar membuat laporan resmi kepada Bawaslu maupun tim Gakumdu Pilkada untuk diusut tuntas. Apa mengawal di Bawaslu itu kan memiliki tagline bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Ini maknanya bahwa masyarakat itu menjadi mitra kita sebagai pengawas partisipatif. Dia tidak digaji, tidak diberi honor, tapi dia terlibat secara langsung untuk melakukan pengawasan, terutama pada saat sekarang ini menjelang tahapan kampanye sampai kepada kegiatan rekapitulasi nantinya mereka bisa terlibat walaupun secara tidak langsung. Kenapa? Karena bisa mereka memberikan informasi kepada kita. Bawaslu Karo berkomitmen untuk melakukan penindakan atas laporan dan temuan pelanggaran dalam pilkada serta menegaskan tentang netralitas ASN, TNI, Polri termasuk badan ad hoc penyelenggara pemilu. Bawaslu Kabupaten Karo mengingatkan dan mengajak seluruh jajaran ASN, TNI, Polri harus netral, termasuk badan ad hoc penyelenggara pemilu. Hal ini disampaikan pada pelaksanaan kegiatan launching indeks kerawanan pemilihan serentak tahun 2024 serta sosialisasi netralitas ASN, TNI, Polri. Hadir dalam kegiatan ini Komisioner KPU Karo, Bupati Karo yang diwakili Sekda Kabupaten Karo, Kepala Dinas OPD, Kapolsek Sepolres Tanah Karo, dan Dim sejajaran Kodim 0205 Tanah Karo, Kejaksaan Karo, Camat dan Lurah se-Kabupaten Karo. Bawaslu Karo menyampaikan indeks kerawanan pemilihan di Kabupaten Karo yang tergolong sedang. Pada pemilihan sebelumnya terdapat pengaduan pemilihan kepala daerah sebanyak 16%. Selain itu adanya pemilihan ulang dan pemilihan ganda. Melalui Sentral Gakumdu berkomitmen untuk menindak segala temuan dan laporan pelanggaran Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Karo 2024, apalagi terhadap pelanggaran yang berhubungan langsung dengan ASN. Komisioner Bawaslu Kabupaten Karo kembali menegaskan netralitas dan patuh terhadap peraturan dan tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon. Selain itu, secara umum, Badan ad hoc Pemilu dibentuk untuk membantu penyelenggaraan pemilu juga harus netral. Karena beberapa kasus dari indeks kerawanan di pemilihan sebelumnya di 2020, kita indeks tertinggi adalah adanya aduan dari pasangan calon yaitu dengan skor 16%. Kemudian juga adanya pemilihan suara ulang. Itu terjadi di Kelurahan Lucimba, terutama di TPS 25. Adanya pemilih ganda. Pemirsa, KPUD Serdang Dage melakukan sosialisasi tingkat partisipasi pemilih kepada organisasi masyarakat seperti halnya pekerja ataupun buruh untuk mengambil peranan penting dalam proses melahirkan pemimpin yang berintegritas dan dapat membangun Sumut dan Kabupaten Sergai 5 tahun ke depan. Komisioner KPUD Sergai Liston Saragi mengatakan sejumlah organisasi buruh pekerja di sejumlah pabrik yang ada di Sergai mengambil peranan penting dalam melahirkan pemimpin yang berintegritas dan mampu membawa Sumut dan Kabupaten Sergai 5 tahun ke depan lebih baik. Salah satunya adalah dengan berkontribusi datang ke TPS pada 27 November 2024 mendatang. Dikatakan para pekerja buruh juga harus mengenal para paslon bupati dan gubernur dengan program kerjanya. Jika nanti terpilih, pekerja buruh dapat menagih janji kampanye tersebut, terutama keberpihakan terhadap buruh dan peningkatan kesejahteraan serta hak-hak buruh dan jaminan kesehatan yang saat ini belum diperhatikan perusahaan tempat buruh tersebut bekerja. Ratusan pelajar asal kota Gunung Sitoli yang memasuki umur 17 tahun dan masuk dalam daftar pemilihan tetap Pilkada serentak tahun 2024 antusias melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik. Penduduk memasuki umur 17 tahun umumnya berasal dari kalangan pelajar. Mereka mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan administrasi kependudukan lainnya seperti perekaman KTP elektronik melalui sekolah dan desa, bahkan sebagian mendatangi kantor dinas Dukcapil setempat.
Seperti siswi Sekolah Menengah Kejuruan, Juwita Putri Telau Banua mengatakan mengurus KTP elektronik saat ini bertujuan untuk mempersiapkan kelengkapan bukti identitas diri dan dapat dipergunakan untuk administrasi studi ke jenjang perguruan tinggi nantinya. Selain itu, berkeinginan menggunakan EKTP sebagai syarat memberikan hak pilih pada Pilkada serentak 2024. Tujuannya itu pembuatan KTP ini berguna untuk ijazah nanti setelah sekolah menengah nanti, dan untuk yang masa akan datang untuk pasti bergunanya pasti akan berguna seperti ke pemilu-pemilu itu, ke pemasyarakatan, dan pasti itu juga KTP ini juga wajib untuk dimiliki untuk masyarakat, karena berterima kasih kepada pemerintah daerah sudah menyediakan program penyuluhan untuk pembuatan KTP, dan itu juga kami sangat berterima kasih untuk hal itu. Usaha pemerintah urusan Dukcapil yang menyasar sekolah dan komunitas berada pada pemilih pemula menyatakan antusias warga dan siswi ini memperoleh KTP elektronik. Data Dinas Dukcapil Kota Gunung Sitoli, daftar pemilih potensial pemula dan DP4 sebanyak 4.200 orang lebih, kini semakin berkurang dengan tersisa belum merekam EKTP 1.500 orang. Hal itu mendorong penggunaan belangko EKTP 6.000 keping distribusi Ditjen Dukcapil Kemendagri tersisa di angka 2.000 keping lagi. Ya, dalam rangka menyambut pilkada ya, tentu setiap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terutama Dinas Kependudukan Kota Gunung Sitoli, melakukan langkah-langkah untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Di antaranya seperti pelayanan jemput bola langsung di sekolah-sekolah, di mana kita sudah di 2 bulan terakhir ini sudah melakukan perekaman di 17 sekolah dan mendapatkan kurang lebih 777 siswa yang merupakan pemilih pemula nanti di pilkada bulan November ini. Antusias pemilih pemula dan semakin memadainya sarana dan prasarana pendukung oleh pemerintah. Kini grafik perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagian dari Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan atau GISA di daerah itu semakin meningkat jelang Pilkada serentak 2024. Pemirsa, sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Subholding PTPN 3 Persero dan PT Perkebunan Nusantara 4 meluncurkan program beasiswa Palmingko atau Palmco Scholarship kepada mahasiswa strata 1 yang ada di Indonesia di Medan kemarin. Direktur Utama PTPN 4 Palmco, Jatmiko Santosa, menyatakan program ini memberikan bantuan dana dan biaya hidup selama masa pendidikan dan juga membuka kesempatan bagi penerima program untuk mengikuti magang dan bekerja di perusahaan perkebunan negara sawit terluas di dunia. Dalam program beasiswa selama 4 tahun tersebut, PTPN 4 bekerjasama dengan Benih Baik, suatu platform digital crowdfunding yang didirikan oleh Andi F. Noya, guna mencari mahasiswa terbaik agar dapat bergabung ke dalam program tersebut. Kesempatan ini didasarkan bagi puluhan mahasiswa yang berdomisili di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Perusahaan ini menyediakan dana hampir 2 miliar rupiah guna memberikan bantuan uang kuliah tunggal selama 8 semester dan biaya hidup untuk 48 bulan. PTPN 4 membuka pendaftaran beasiswa yang tidak terputus selama 4 tahun, subholding yang menggabungkan PTPN 5, PTPN 6, PTPN 13, dan spin-off sebagian area PTPN 3, menyalurkan dan menandatangani perjanjian kerjasama dan beasiswa 1 tahun kepada 150 mahasiswa di 5 universitas di Sumatera Utara, serta memberikan bantuan biaya bimbingan belajar untuk 100 siswa SMA kelas 12 di provinsi yang sama. Dan pembentukan sumber daya manusia yang baik itu nggak bisa instan, itu nggak bisa kita ajarin hari ini, ready hari ini nggak, itu mesti berproses. Makanya lah kami berpikir dan kami melakukan program di mana kami akan investasi dengan memberikan beasiswa kepada rekan-rekan mereka. Apakah itu akan balik ke Palmco hari ini? Pasti enggak. Tapi paling tidak suatu saat nanti adik-adik mahasiswa ataupun pelajar
pasti akan memberikan manfaat pada bangsa ini. Menurut Andi F. Noya yang saat ini berfokus dalam memperluas manfaat dari yayasan yang didirikannya, program PALMCO ini menjadi istimewa karena mempersiapkan langkah berkesinambungan bagi pendidikan mahasiswa. Jadi banyak orang tidak mau masuk ke wilayah ini karena tidak terlalu tampak. Mereka banyak yang ingin membangun infrastruktur, ya, kemudian menunjukkan karya-karya itu yang tampak oleh mata. Nah, padahal SDM ini kualitasnya kalau ditingkatkan, maka anak-anak ini akan menjadi pemimpin di masa depan. Jadi visinya sama. Jadi saya senang sekali diajak menjadi bagian dari perubahan yang luar biasa untuk anak-anak, terutama dari keluarga yang sederhana. Pemirsa, STMIK Triguna Dharma kembali mewisuda sebanyak 488 lulusannya tahun akademik 2024-2025 di Gedung Selekta Medan pagi tadi. Yudisium Program Sarjana dan Diploma STMIK Triguna Dharma yang diwisuda oleh Ketua STMIK Triguna Dharma Puji Sari Ramadan terdiri dari 4 jurusan dengan rincian mahasiswa jurusan Sistem Informasi sebanyak 373 wisudawan, jurusan Sistem Komputer 87 wisudawan, jurusan Manajemen Informatika 22 wisudawan, dan mahasiswa jurusan Teknik Komputer 6 wisudawan. Dengan demikian, total keseluruhan wisudawan dari awal berdirinya STMIK Triguna Dharma dari tahun 2001 hingga saat ini 12.526 lulusan. Ketua LL Dikti Wilayah 1 Sumut, Profesor Saipul Anwar Matondang menyampaikan saat ini berbagai pihak masih sangat memerlukan tenaga ahli dalam komputer. Untuk itu, kesempatan ini dapat digunakan untuk berkarir sangat terbuka luas bagi wisudawan yang memiliki keahlian komputer. Ketua Yayasan STMIK Triguna Dharma menyampaikan untuk mencetak para lulusan agar siap pakai, kampus memiliki konsep pembelajaran reguler yang berbasis akademik dan terdapat pembelajaran soft skill bagi mahasiswa agar memiliki kemampuan sesuai dengan perkembangan yang ada. Mengingat akreditasi institusi dan seluruh program studi dengan predikat baik sekali, maka pihak yayasan akan berupaya untuk menjadikan STMIK Triguna Dharma menjadi institut sehingga dapat lebih mengembangkan lembaga pendidikan guna menciptakan generasi yang unggul, khususnya dalam bidang komputer dan informasi teknologi. Dan tentunya dengan kompetensi yang ada, tentunya kekuatan hard skill yaitu reguler mata kuliah regulernya, dan tentunya soft skill itu adalah penguatan daripada penguasaan daripada kompetensi mereka yang akan nantinya siap terjun ke dalam dunia kerja ataupun dunia usaha. Jadi kita arahkan juga ini anak-anak kita untuk bisa mandiri sehingga mereka nanti bisa mampu membangun usaha secara mandiri. Ya, alhamdulillah tadi disampaikan oleh ketua kita tadi, Bu, ya, di dalam presentasi wisuda tadi itu semua lulusan kita alhamdulillah disambut baik oleh pasar kerja kita, dan bahkan mereka banyak yang dari startup digital itu juga sudah mampu membangun usaha-usaha secara mandiri yang di bidang teknologi digital. Ketua STMIK Triguna Dharma Puji Sari Ramadan menyampaikan berbagai program dilakukan untuk mempersiapkan lulusan agar siap bersaing di tengah masyarakat. Sementara itu, pihak kampus juga bersinergi dengan user agar dapat mempersiapkan lulusan sebagai calon tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan. Ketua STMIK berpesan agar tetap meningkatkan kapasitas sehingga selalu memiliki daya saing. Pertama, STMIK Triguna Dharma saat ini sudah memberikan kepada pelayanan mahasiswa, yaitu pertama ada kurikulum berbasis OBE, dan kemudian ada tenaga dosen yang profesional, sehingga nantinya kualitas lulusan dari STMIK Triguna Dharma mampu bersaing di dunia industri dan dunia kerja, serta juga terdapat beberapa unit kreativitas mahasiswa yang mendukung kompetensi dan soft skill dari mahasiswa itu sendiri, sehingga lulusan STMIK Triguna Dharma siap untuk menghadapi tantangan global. Tentunya kita akan menjalin beberapa kerjasama dengan beberapa perusahaan nasional dan mancanegara. Kemudian yang kedua juga kita akan terus aktif dalam kegiatan internship. Kemudian ada program Merdeka Belajar yang tentunya nanti akan berdampak sangat baik kepada kualitas lulusan mahasiswa sehingga bisa diterima di dunia usaha dan di dunia industri.
Sementara itu pada wisuda Angkatan 25 turut diberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi. Selain itu juga diberikan penghargaan kepada dosen dan pegawai yang berprestasi, serta Lifetime Achievement bagi dosen dan pegawai yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun. Pemirsa, dalam rangka menstabilkan harga pangan khususnya beras, Kantor Cabang Bulog Rantau Prapat menyalurkan 700 ton beras bantuan pangan dari pemerintah pada 3 kabupaten, yakni Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, dan Labura. Dengan menggunakan kendaraan pickup dan truk, Bulog Rantau Prapat bersama Dinas Pangan dan Pos Indonesia Labuhan Batu mendistribusikan bantuan pangan tahap ketiga di Gudang Bulog Rantau Selatan, Labuhan Batu. Pimpinan Cabang Bulog Rantau Prapat, Eko Kumboro, menyatakan penyaluran bantuan pemerintah tahap ketiga ini bertujuan untuk menekan dan menstabilkan harga beras yang sempat diisukan terjadi kenaikan harga. Sementara untuk pantauan harga beras di pasar, saat ini masih tergolong stabil, bahkan terjadi sedikit penurunan harga. Bulog Rantau Prapat memastikan stok beras untuk 3 kabupaten Labuhan Batu, Labusel, dan Labura masih dalam kondisi aman. Sampai dengan saat ini kita sudah siapkan untuk khususnya untuk cadangan beras pemerintah untuk program bantuan pangan 720 ton itu untuk Labuan Batu Raya, Kabupaten Labuan Batu, Labuan Batu Utara, dan Labuan Batu Selatan. Ini pembagian beras bantuan pangan tahap ketiga alokasi Oktober 2024. Terakhir nanti ada di Desember tahun ini. Mudah-mudahan jadi kita harapkan terlihatnya cukup. Tidak terjadi gejolak harga di daerah Labuan Batu dan sekitarnya, dan masyarakat juga aman ketersediaannya. Sementara Kadis Pangan Labuhan Batu, Pradi Nasution, menyebutkan terdapat 31.092 kepala keluarga penerima bantuan pangan di Kabupaten Labuhan Batu dan pihaknya memastikan tidak ada kendala dalam penyaluran bantuan pangan tersebut. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Pemerintah melalui PT Pos Indonesia kembali menyalurkan bantuan pangan berupa 1 karung beras untuk alokasi tahap kedua kepada warga berpenghasilan rendah. Untuk Kota Binjai, jumlah penerima bantuan mencapai 16.375 kepala keluarga. Sejak Jumat kemarin, PT Pos Indonesia Cabang Binjai mulai mendistribusikan bantuan pangan untuk warga berupa 1 karung beras. Untuk Kota Binjai, pemerintah mengalokasikan sebanyak 16.375 kepala keluarga penerima bantuan pangan. Mereka yang menerima bantuan merupakan warga berpenghasilan rendah. Ketua Satgas Stunting Kantor Pos Binjai, Eka Wahyudin, menyatakan bantuan ini telah disalurkan sejak Agustus dan Oktober dan akan kembali disalurkan pada Desember 2024 mendatang. Eka Wahyudin menjelaskan bantuan ini merupakan upaya pemerintah dalam menurunkan kerawanan pangan dan gizi akibat kurangnya asupan protein bagi masyarakat berpendapatan rendah. Dengan adanya bantuan pangan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat sebagai mekanisme perlindungan sosial, terutama kebutuhan pokok dan sebagai upaya dalam penanggulangan kemiskinan. Selain beras, juga dibagikan bantuan penanganan stunting berupa telur dan daging ayam kepada warga yang belum mendapatkannya. Hari ini kita salurkan beras bantuan pangan pemerintah untuk alokasi kedua di tahun 2024. Untuk bulan Oktober kita sudah selesai di bulan Agustus, saat ini bulan Oktober. Nanti di Desember kita akan salurkan lagi. Alokasi di Kota Binjai itu 16.374 penerima. Sumbernya itu adalah Badan Pangan Nasional. Pemberi kerja dari kantor pos itu adalah dari Bulog. Kami sebagai transporter, sebagai penyalur. Saat ini dapat kami sampaikan realisasi penyaluran Kota Binjai sudah 84% untuk dialokasi bulan Oktober. Demikian. Kilas balik kesuksesan PON ke-21. Panitia Besar PON tahun 2024 menggelar pameran foto Saujana area drama di Medan kemarin. Hasil dokumentasi PON 2024 ini akan dicetak dalam sebuah buku bersejarah. Pameran foto Saujana Arena Drama dibuka penjabat Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Asisten Administrasi Umum Lis Handayani Siregar.
Pameran ini memberikan kilas balik kesuksesan PON pada masyarakat atau pengunjung yang hadir. Selain sukses penyelenggaraan, PON Sumatera Utara juga mampu menoreh berbagai prestasi, terbukti dari capaian pemecahan rekor nasional yang menduduki peringkat keempat. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara, Ilyas Sitorus menyatakan, pameran foto Sojana Arena dan Drama resmi dibuka sejak 18 hingga 27 Oktober 2024 yang menampilkan 132 foto hasil karya 47 fotografer. Pameran ini berlangsung dengan berbagai kegiatan seperti talk show bincang atlet berprestasi Sumatera Utara dan kelas fotografi. Karya fotografi ini merupakan sudut pandang yang digunakan fotografer dalam menangkap momen pertandingan PON. Asisten Administrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Lis Handayani Siregar berharap hasil dokumentasi PON 2024 ini bisa dijadikan sebuah buku bersejarah. Berharap tentunya foto-foto ini dapat didokumentasikan, mungkin nanti Dispora atau Dinas Perpustakaan dapat ini dibuat dalam satu buku. Tentunya saya berharap ini dapat menjadi sejarah untuk anak-anak penerus bangsa kita ke depannya. Karena hari ini tentunya kita tidak melihat dokumentasi mungkin ya di tempat kita untuk PON yang sebelumnya. Tetapi yang sekarang ini di zaman yang sudah maju, digitalisasi sudah maju, saya berharap ini bisa didokumentasikan dengan lebih baik untuk pengetahuan dan sejarah tentunya untuk membangkitkan semangat anak-anak kita ke depannya untuk lebih maju lagi di sesi olahraga itu. Pemirsa, sarana dan prasarana SD Negeri 173633 Porsea, Desa Patani 3, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba semakin mengalami peningkatan. Hal ini berkat program rehabilitasi yang tengah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Toba melalui perbaikan 8 ruang kelas dan penyediaan perabot pendukung. Anggaran untuk proyek ini bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK APBD Pemkab Toba tahun anggaran 2024 dengan nilai Rp1.256.000.000, di mana rehabilitasi ini meliputi pekerjaan persiapan, pemasangan dinding, pekerjaan beton, kusen pintu dan jendela, penutup atap, kunci, kaca dan aksesoris, plafon electrical, penutup lantai dan dinding, sanitasi hingga pengecatan. Kepala Sekolah Dasar Negeri 173633 Porsea, Batu Intan Tampu Bolon menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut telah dimulai sejak Juli 2024 dan dijadwalkan rampung pada Desember 2024. Sesuai dengan kontrak yang ada, progres pekerjaan telah hampir mencapai lebih dari 40%. Intan juga mengatakan rehabilitasi ruang kelas dan peningkatan perabot ini akan meningkatkan motivasi belajar para siswa serta kinerja para guru. Pemirsa, pasca pertikaian sengketa lahan antara kelompok tani dengan PT FIA, Forum Pimpinan Kecamatan Lumut menggelar pertemuan mediasi antara gabungan kelompok tani mulia Maragampo Siregar dengan pihak perusahaan sawit PT FIA. Pada mediasi ini, pihak gabungan kelompok tani mulia Maragampo Siregar terus meminta pihak perusahaan PT FIA menunjukkan legalitas kepemilikan lahan yang sama juga diklaim kepemilikannya oleh kelompok tani mulia Maragampo. Tak hanya itu saja, gabungan kelompok tani ini juga meminta agar lahan yang mereka garap supaya tidak rusak oleh tanaman serta pondok yang dibangun agar tidak dirusak pula. Sementara itu, perwakilan PT FIA menjelaskan bahwa mereka memiliki titik koordinat atas lahan yang mereka klaim. Ahli waris Maragampo yang hadir dalam pertemuan mediasi ini menjelaskan bahwa lahan yang digarap kelompok tani di luar lahan yang menjadi lahan PT tersebut. Meski sempat diwarnai adu argumen dari kedua belah pihak yang bersengketa, namun akhirnya mediasi yang dipimpin oleh Camat Kecamatan Lumut dan Kapolsek Sibangun tersebut belum menghasilkan suatu putusan lantaran kedua pihak bertikai bersikukuh dengan penjelasannya masing-masing hingga akhirnya kedua pihak antar kelompok petani dan pihak PT FIA menyerahkan sepenuhnya ke ranah hukum. Camat Kecamatan Lumut Media menyampaikan pihaknya berharap dari mediasi ini bisa diperoleh kesepakatan yang baik untuk kedua belah pihak, namun nyatanya belum terwujud dan akan untuk itu pihak Forum Pimpinan Kecamatan berharap keduanya dapat bertemu membahas permasalahan hingga membuahkan hasil yang terbaik.
Sebenarnya tujuan kita kan untuk mediasi untuk mencapai keputusan yang baik. Namun kedua belah pihak tadi ya masing-masing masih menunggu dari mana itu Pak Kapolsek, dari jalur hukum sampai memutuskan pihak mana yang menang. Jadi sampai situ tadi dan alhamdulillah kita sudah mediasi tadi di antara kedua belah pihak ini ya sepakat sambil menunggu putusan hukum tersebut. Pemirsa, Pengadilan Negeri Serampa menggelar eksekusi lahan tanah seluas 3.072 meter persegi di Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan atas pemohon eksekusi Amrik, warga Medan dengan termohon 6 warga ahli waris. Pelaksanaan eksekusi lahan seluas 3.072 meter persegi ini terlebih dahulu dilakukan pembacaan oleh Panitera Pengadilan Negeri Serampa didampingi juru sita atas putusan Mahkamah Agung. Eksekusi ini juga didampingi sejumlah personil Polres Sergai bersama kuasa hukum termohon berjalan dengan lancar. Diketahui perkara ini berawal sejak tahun 2014 bergulir di pengadilan. Putusan yang bersifat ingkrah atau berkekuatan hukum tetap memenangkan pemohon atas nama Amrik, warga Medan dengan 6 termohon. Kuasa hukum pemohon, Rajinder Singh menyatakan, upaya kompensasi telah dilakukan kepada termohon untuk secepatnya mengosongkan lahan yang telah dimenangkan atas putusan pengadilan, namun tidak diindahkan. Hingga upaya eksekusi lahan atau konstatering dilakukan untuk pengosongan lahan tersebut dengan memakai alat berat. Sebagai pemohon, prinsipal masih memberi kesempatan untuk supaya dilaksanakan secara sukarela juga, pengadilan juga demikian, aparat kepolisian juga, tapi tidak pernah dihiraukan, tidak pernah dihiraukan, selalu mengulur-ulur waktu. Iya tentu eksekusi kosongan harus dilaksanakan. Kurang lebih yang ini 3 meter. Sudah ditawarkan sudah beberapa kali kompensasi, tapi ditolak. Kemudian sampai hari ini juga sebagai pemohon tetap membuka peluang untuk kuasa pemohon. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Curah hujan tinggi beberapa hari lalu membuat tanggul Sungai Padang jebol di Bandar Halipah, Sergai. Guna mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan, Kepala Desa bersama pemerintah Kabupaten Sergai dan BWS Sumut melakukan normalisasi dan penutupan tanggul yang jebol di beberapa titik. Akibat hujan deras dari hulu yang terjadi selama beberapa hari terakhir ini menyebabkan tanggul Sungai Padang jebol sehingga meluap dan menggenangi serta memasuki areal pemukiman warga dan lahan pertanian. Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Desa Bandar Tengah berkoordinasi dengan PUPR Kabupaten Sergai berupaya menutup tanggul Sungai Padang yang jebol memakai alat berat. Kepala Desa Bandar Tengah Rozali Saragi mengatakan bahwa saat ini alat berat dari PUPR pemerintah Kabupaten Sergai telah tiba di lokasi 3 hari yang lalu dan saat ini telah mulai dikerjakan. Namun sebelum dikerjakan dilakukan rapat bersama Forkopimcam dan masyarakat pengelola lahan di sekitar daerah aliran Sungai Padang. Berdasarkan hasil rapat tersebut, masyarakat tidak keberatan bila lahan yang telah ditanami terkena proyek karena sesuai ketentuan jarak dari daerah aliran sungai harus ada sekitar 50 meter. Itu adalah yang bocor itu ataupun yang saluran air itu masuk karena benteng pecah itu ada 2 titik Pak, yaitu ya satu di dusun kilometer 15 Pasar Balok, yang kedua di dusun Mangga 2 Dalam. Ini adalah Desa Bandar Tengah dan ini hak daripada pinggir sungai itu adalah 50 meter, itu adalah hak PU. Jadi dengan adanya kesepakatan mereka mengatakan telah memberikan izin dan sekarang yang akan dilaksanakan beko telah sampai. PSMS Medan akan melakoni laga penting melawan PSPS Pekanbaru di Stadion Baharudin Siregar Lubuk Pakam Deli Serdang pada sore ini. Laga pekan ke-7 diprediksi berlangsung sengit mengingat PSMS yang berada di peringkat kelima dengan 9 poin memiliki peluang dan menggeser PSPS yang kini berada di peringkat kedua klasmen grup A dengan torehan 11 poin. Tim berjuluk Ayam Kintan ini mematok target kemenangan demi memperbaiki posisi di klasmen grup A kompetisi Liga 2.
Pelatih PSMS Medan Nil Maizar menyampaikan kesiapan timnya untuk menghadapi laga tersebut, di mana kondisi para pemain saat ini cukup prima tanpa cedera dan akumulasi kartu kuning. Dia juga menenangkan bahwa timnya telah mengamati kekuatan dan kelemahan PSPS Pekanbaru serta telah mempersiapkan taktik dan strategi dengan harapan memenangkan pertandingan. Nil Maizar juga menyadari bahwa persaingan di grup A cukup ketat, di mana setiap tim saling mengalahkan satu sama lain. Untuk itu PSMS tidak boleh lengah dalam situasi apapun. Sementara itu, PSPS Pekanbaru yang dikenal dengan pemain terbukanya juga menjadi perhatian khusus dan pemain asing yang cukup bagus dengan telah mencetak beberapa gol. Pertama tentu alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan proses training dalam kondisi yang cukup happy ya. Anak-anak tidak ada yang cedera, tidak ada yang kena kartu kuning, akumulasi, semua siap untuk menghadapi PSPS Pekanbaru. Kita sudah mengamati bagaimana kekuatan dan komando Pekanbaru kita observasi. Dan pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku esok, Minggu 20 Oktober 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Fauzia Fitri Damanik, perakiraan cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Minggu 20 Oktober 2024. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan di wilayah Sumatera Utara. Pada siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi terjadi di Asahan dan sekitarnya. Pada malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di Deli Serdang, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Langkat, Serdang Bedagai, Simalungun, dan sekitarnya. Pada dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Sumatera Utara. Hujan ringan berpotensi terjadi di Deli Serdang, Langkat, Binjai, Medan, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 14 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 52 sampai 98%. Angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 4 sampai 15 km per jam. Tidak terpantau adanya titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 18 Oktober 2024. Diimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pegunungan, lereng timur, dan pantai timur Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Ya, Debbie dan juga pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Debbie Wulandari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.